Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Wah, ada teman-teman nih. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah teman-teman pada lihat kakak Sali sama kakak Abi nggak? Oh, itu ada kakak Sali, kita panggil sama-sama yuk. Kakak Sali, ibadah yuk. Nah, udah ada kakak Sali nih. Sekarang tinggal kakak Abi. Kita cari kakak Abi di mana ya? Oh, itu dia, ada kakak Abi. Kakak Abi, ibadah yuk. Nah, kembali lagi bersama dengan kakak Elia, kakak Abi, dan kakak Sali. Pada hari ini kakak Elia, kakak Abi, dan kakak Sali akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Kakak Elia ajak semua bangkit berdiri. Buka Alkitabnya, kita akan membaca dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata ke tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan kau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dalam gelap, terhadap penyakit ular mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kebuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lengkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepada aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan menyebutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman, kakak ajak semua sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan tolong jaga lindungi dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sekarang akan belajar restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan ya, dengan penuh semangat. Aku
semangat semuanya teman-teman. Masih luar biasa. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia sekali lagi dengan sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengan sukacita. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, amin. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, sekali lagi ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman semua sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Dadah. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan Kakak Astri. Nah teman-teman, pujian kalian sangat dahsyat dan luar biasa. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Astri persilakan teman-teman semuanya duduk kembali. Sama-sama kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memanggil namamu, mengundang Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan, di hati kami Tuhan, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku
memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus terfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta Tuhan Roh Kudus menuntun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan, agar mereka mengerti Tuhan kehendak-kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kamu berkati bibir mulutnya. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman semuanya, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah mendapatkannya, yuk sama-sama kita membaca dan memperkatakannya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh dan semangat. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke teman-teman, kita sudah menghafal ayat hafalan. Langsung saja kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya. Bye. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi dengan Bunda Eking, yang hari ini kita akan mendengarkan firman tentang Tuhan Yesus disalibkan. Tapi teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman minggu ini, kita akan ingat dulu firman minggu lalu. Apakah ada yang ingat ceritanya tentang apa? Ayo coba dipikir-pikir dulu. Ada yang ingat nggak? Betul sekali. Yang menjawab Daud dengan Simei. Betul sekali. Firman minggu lalu tentang Daud dan Simei. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus tetap memiliki kerendahan hati agar kita bisa menang di dalam Kristus. Jangan lupa teman-teman, memiliki kerendahan hati agar menang di dalam Kristus. Nah, kita lanjut dengan firman minggu ini ya. Firman minggu ini bercerita tentang Tuhan Yesus disalibkan, yang diambil dari Matius 26 ayat 1 sampai 27 dan dilanjut dengan ayatnya yang ke-55. Lalu dari kitab Markus 14 ayat 22 sampai 15 dilanjut lagi dengan ayatnya yang ke-40. Dari kitab Lukas 22 ayat 1 sampai ayat 32 dan 56. Lalu dari Yohanes 18 ayat 1 sampai ayat 19 dan dilanjut ayat yang ke-37. Nah, kita dengar sama-sama yuk ceritanya tentang apa? Yuk. Nah, teman-teman, pada hari itu adalah hari raya roti tidak beragi. Pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan. Mereka akan mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus akan mengadakan perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah perjamuan terakhir yang akan dia lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada saat perjamuan itu pun Tuhan Yesus akan memberitahukan kepada mereka bahwa ada seorang dari murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Nah teman-teman, pada saat perjamuan terakhir itu, pada saat Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ada seorang dari murid-muridnya yang akan berkhianat, dan orang pertama yang mengelak adalah Yudas Iskariot. Padahal Tuhan Yesus tahu pasti bahwa Yudas Iskariotlah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus dan yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa
itu adalah hari terakhirnya mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Selanjutnya dia akan disiksa dan dia akan mati untuk menebus dosa manusia. Pada saat itu pun Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengingat akan perjamuan terakhir ini. Lalu ia pun mengambil roti dan mengambil anggur. Lalu Tuhan Yesus mulai mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menganggap bahwa roti yang ada di tangan mereka adalah tubuhnya dan anggur yang ada pada mereka adalah darahnya. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti akan hal itu. Setelah perjamuan terakhir selesai pun, Yudas bergegas pergi untuk merencanakan perbuatan jahatnya. Setelah perjamuan terakhir, Tuhan Yesus pun mengajak ketiga muridnya yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk berdoa bersama-sama di Taman Getsemani. Pada saat sesampainya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan Yesus pergi tidak jauh dari tempat muridnya untuk berdoa sendiri. Pada saat Tuhan Yesus berdoa sendiri, Tuhan Yesus memberitahukan isi hatinya kepada Allah bahwa ia sangat ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus tetap berprinsip bahwa biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak dia yang terjadi. Lalu ia kembali ke tempat murid-muridnya, dan ia mendapati bahwa murid-muridnya sedang tertidur. Ia pun membangunkan murid-muridnya dan menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Dan itu terjadi sebanyak 2 kali. Pada kali yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus hendak membangunkan murid-muridnya, Tuhan Yesus pun memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa waktunya sudah dekat dan orang-orang itu telah dekat dari tempat mereka berdoa. Maka datanglah segerombolan orang yang disuruh oleh imam-imam besar bersama-sama dengan Yudas. Sesampainya di Taman Getsemani, Yudas pun mencium pipi Tuhan Yesus. Yudas memberi tanda kepada orang-orang yang disuruh oleh imam besar bahwa Yesuslah yang harus ditangkap. Segerombolan orang itu pun mulai membawa Tuhan Yesus ke tempat imam besar. Dan sesampainya di tempat imam besar, mereka mulai menginterogasi Tuhan Yesus. Mereka mencari cara agar dapat membunuh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang benar dan jujur bahwa dia adalah anak Allah. Dan itu membuat imam-imam besar menjadi marah. Pagi-pagi benar, mereka pun membawa Tuhan Yesus menghadap kepada Pilatus, yaitu pemimpin Romawi. Pada saat sampai di tempat Pilatus, Pilatus pun menginterogasi Tuhan Yesus. Dan Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena orang-orang yang membawa Tuhan Yesus menghadap kepada Pilatus terus meneriaki, salibkan dia. Maka Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus dan menghukum Tuhan Yesus dengan disalibkan. Lalu tiba waktunya Tuhan Yesus berada di tangan prajurit Romawi. Prajurit Romawi mulai menyiksa Tuhan Yesus. Mereka mencambuk Tuhan Yesus, meludahinya, dan mereka pun menganyam mahkota duri dan memakainya ke kepala Tuhan Yesus. Mereka meludahinya dan memakinya. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam dan tidak membalas perbuatan mereka. Lalu Tuhan Yesus pun dipaksa untuk memikul salib. Para prajurit Romawi menggunakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus dan memaksa Tuhan Yesus memikul salib menuju ke tempat tengkorak yang bernama Golgota. Pada saat dalam perjalanan, Tuhan Yesus sangat kelelahan dan kesakitan. Berkali-kali dia jatuh. Pada saat dia jatuh, dia dibantu oleh Simon dari Kirene. Simon dari Kirene yang membantu Tuhan Yesus, menggantikan Tuhan Yesus memikul salib menuju ke Golgota pada saat itu. Sebelum meninggal, Yesus pun berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai." Dan setelah itu Tuhan Yesus pun meninggal. Dan setelah Tuhan Yesus meninggal, tabir bait Allah pun terbelah menjadi 2. Seketika itu orang-orang yang berada di Bukit Golgota
menjadi takjub. Mereka menyesal akan perbuatan mereka dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk meredam murka Allah terhadap dosa. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit dari kematiannya. Sekian firman kita hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan cerita tentang Yesus disalibkan. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan telah menebus dosa kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Nah teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong bukan menjadi kota bajingan Tuhan, malah menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak yang di kota Sorong ini Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan yang mempunyai orang tua maupun tidak Tuhan. Tuhan berikanlah mereka perlindungan Tuhan beserta orang tua mereka yang merawat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Sistem pemerintahannya Tuhan, kiranya apapun yang dilakukan oleh pemerintah ke atas bangsa ini, itu semua seturut dan sekehendak-Mu Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi cabang-cabang gereja yang ada di bangsa Indonesia, pelayan-pelayannya dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Kami percaya barang siapa menabur dia akan menuai Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua dalam bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemimpin Tuhan Engkau berkati, biar apa yang mereka lakukan Tuhan selalu seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bagi setiap generasi muda Tuhan, generasi Yeremia yang Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kecil, anak-anak yang terlantar Tuhan, Engkau juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Mazmur 91 mau terus nyata atas setiap bangsa-bangsa. Kami juga taruh pandemi global yang masih terjadi, biarlah Engkau berperkara Tuhan. Dan kami tak lupa berdoa bagi bangsa Israel Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan, kami berkati bangsa Israel, sebab firman-Mu berkata barang siapa yang berkati bangsa Israel akan diberkati. Kami melepaskan berkat berlimpah atas-Mu Tuhan, turun atas bangsa Israel. Bahkan Mazmur 91 mau terus jatuh atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat seluruh rangkaian ibadah kami hari ini Tuhan. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan apapun yang kami berikan Tuhan, semuanya layak dan berkenan, bahkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semakin mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi mereka Tuhan. Lewat kematian-Mu di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu ini semakin berubah, mereka bertobat Tuhan. Mereka semakin mencintai bahkan mengasihi Engkau Tuhan, serta terus melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Keluarga mereka Tuhan, kehidupan mereka, bahkan pergaulan dan pendidikan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menjaga mereka, melindungi mereka di mana saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sekarang Bunda ajak teman-teman semua untuk membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.